Pernahkah kamu melihat jari tangan atau kaki yang membengkak besar, seperti sosis? Bukan hanya bengkak biasa, tapi terasa nyeri, kaku, dan kadang membuat sulit bergerak. Jika iya, kamu perlu waspada. Kondisi ini dikenal dengan nama dactylitis dan bisa menjadi tanda awal penyakit serius yang sedang menyerang tubuh secara diam-diam. Dactylitis berasal dari kata dactylos yang berarti jari dan itis yang berarti peradangan. Artinya, ini adalah peradangan pada jari, baik tangan maupun kaki, yang membuat seluruh jari membengkak merata. Bukan hanya satu sisi, tapi seluruh jari terlihat menggembung seperti balon. Kondisi ini seringkali diabaikan karena dianggap hanya cedera ringan. Tapi nyatanya, dactylitis bisa menjadi indikator awal dari penyakit autoimun, gangguan metabolik, bahkan penyakit sendi yang tidak bisa disembuhkan total. Apa sebenarnya penyebab dari dactylitis? Ada 3 penyebab utama yang paling sering ditemukan. Pertama, psoriatic arthritis. Ini adalah jenis radang sendi yang berhubungan dengan penyakit kulit psoriasis. Jika kamu pernah melihat bercak merah bersisik di kulit, lalu muncul pembengkakan di jari, ini bisa jadi tanda awal psoriatic arthritis. Pembengkakan bisa datang dan pergi, tapi kerusakan sendi yang ditimbulkan bisa bersifat permanen jika tidak ditangani sejak dini. Kedua, sickle cell disease atau anemia sel sabit. Penyakit keturunan ini menyebabkan sel darah merah berubah bentuk seperti sabit dan menyumbat pembuluh darah kecil, termasuk di jari tangan dan kaki. Akibatnya, muncul nyeri hebat dan pembengkakan yang dikenal sebagai dactylitis. Ini umum terjadi pada anak penderita anemia sel sabit. Ketiga, infeksi kronis seperti tuberkulosis tulang. TB tidak hanya menyerang paru-paru, tapi juga bisa menjalar ke tulang dan sendi. Salah satu gejalanya adalah dactylitis, terutama pada jari-jari tangan dan kaki. Meskipun jarang, kondisi ini bisa mengakibatkan kerusakan struktural serius pada tulang jika terlambat diobati. Bagaimana cara mengenali gejala dactylitis? Gejalanya sangat khas. Jari membengkak merata seperti sosis, nyeri saat ditekan atau digerakkan, kulit terasa hangat di area yang meradang, kaku saat pagi hari atau setelah tidak digunakan lama, kadang disertai dengan demam atau gejala sistemik lainnya. Perbedaan dactylitis dengan pembengkakan biasa adalah bentuknya yang simetris dan menyeluruh, bukan hanya di satu bagian sendi. Jadi apa yang bisa dilakukan jika kamu atau orang terdekat mengalami dactylitis? Pertama, segera ke dokter spesialis reumatologi. Pemeriksaan darah dan foto röntgen atau MRI akan sangat membantu menemukan penyebab pastinya. Kedua, pengobatan tergantung penyebab. Jika karena psoriatic arthritis, dokter akan memberi obat antiinflamasi, imunosupresan, atau biologis. Jika karena sickle cell disease, maka terapi anemia dan kontrol nyeri sangat penting. Untuk kasus infeksi seperti TB, pengobatan jangka panjang harus segera dimulai. Namun, selain pengobatan medis, ada langkah-langkah alami dan latihan ringan yang bisa membantu meredakan gejala dactylitis dan menjaga mobilitas jari tetap baik. Berikut adalah 4 langkah alami yang bisa kamu lakukan di rumah. 1. Kompres hangat setiap pagi dan malam. Gunakan handuk hangat atau botol air hangat untuk meningkatkan sirkulasi darah dan mengurangi kekakuan di jari. Jangan gunakan suhu terlalu panas, cukup hangat nyaman di kulit. 2. Latihan peregangan jari. Genggam tangan dan buka perlahan, ulangi 10 kali setiap hari. Gerakan jari satu persatu, tekuk dan luruskan pelan-pelan. Ini menjaga fleksibilitas sendi dan mencegah kekakuan lebih parah. 3. Konsumsi makanan antiinflamasi, seperti kunyit, jahe, salmon, bayam, dan buah beri. Zat-zat alami seperti kurkumin dan omega-3 terbukti membantu menurunkan peradangan secara sistemik. Pijat ringan dengan minyak hangat. Gunakan minyak zaitun atau minyak kelapa hangat untuk memijat jari yang bengkak. Lakukan dengan lembut, tidak dipaksa. Ini bisa membantu aliran limfatik dan mengurangi rasa nyeri. Ingat, dactylitis bukan penyakit ringan. Ia bisa jadi sinyal awal dari sesuatu yang lebih serius. Tapi dengan deteksi dini dan penanganan yang tepat, kamu bisa mencegah komplikasi jangka panjang. Dan jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk klik tombol subscribe sekarang juga. Channel ini akan terus menghadirkan konten kesehatan terpercaya yang bisa kamu pahami dengan mudah. Jangan lupa aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Di deskripsi video, kami juga menyertakan link produk alami untuk bantu mengatasi nyeri sendi dan peradangan, seperti salep herbal, minyak pijat, dan suplemen antiinflamasi. Cek sekarang jika kamu tertarik. Kesehatan adalah tanggung jawab harian. Dengarkan tubuhmu. Jangan abaikan sinyal kecil seperti jari yang membengkak. Karena kadang dari satu jari terkuak penyakit besar yang tersembunyi.